Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Selamat pagi anak-anak kelas 9 ABCD. Mudah-mudahan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada pagi hari ini kita kembali bisa berkumpul dalam pembelajaran online matematika di rumah. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik anak-anak, sebelum kita belajar, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak yang Bapak cintai, adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama, Bapak harapkan kalian dapat menjelaskan pengertian pangkat nol. Yang kedua, kalian dapat menjelaskan pengertian pangkat negatif. Dan yang ketiga, kalian dapat mengenal arti bentuk akar. Anak-anak yang berbahagia, baik kita bahas yang pertama tentang pangkat nol. Pangkat nol yaitu suatu bilangan yang dipangkatkan nol akan selalu sama dengan 1. Untuk sembarang bilangan real tak 0A dengan syarat A tidak sama dengan 0, maka akan berlaku A pangkat 0 sama dengan 1. Contoh, tentukan hasil perpangkatan berikut. Misalnya 2 pangkat 4 dibagi 2 pangkat 4. Masih ingat pada sifat pembagian perpangkatan pada minggu yang lalu? Ya, dalam operasi perpangkatan dalam bentuk pembagian, pangkatnya dikurangi. 2 pangkat 4 dikurangi 4. Berarti 2, 4 dikurangi 4, 0. Nah, sesuai dengan pengertian tadi bahwa setiap bilangan yang dipangkatkan 0 akan selalu sama dengan 1. Berarti 2 pangkat 0 sama dengan 1. Kalau 5 pangkat 0, ya 1. Kalau 3 pangkat 0, 1. Nah, itu tentang pangkat 0. Yang kedua, kita akan bahas tentang pangkat negatif. Pangkat negatif. Pangkat negatif yaitu untuk setiap A bilangan real tak 0 dan N bilangan bulat, berlaku A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat positif N. Untuk A tidak sama dengan 0 dan A bilangan real dan bilangan bulat. Contoh, ubahlah bilangan berikut menjadi pangkat negatif. 1 per 27. Berarti 1 per, kalau 27 itu bisa dibuat 3 pangkat 3. Karena 3 pangkat 3 itu kan 3 kali 3 kali 3 dikalikan 3 kali 3-nya 27. Sehingga sesuai dengan bentuk perpangkatan negatif tadi, berarti ini 3 pangkat min 3. Contoh yang lainnya, 1 per 16. Berarti 1 per berapa? 4 pangkat 2. Berarti 4 pangkat min 2. Nah, itu untuk pangkat negatif.
Lalu sekarang kalau dicoba dalam bentuk dari negatif ke positif. Contoh, 5 pangkat min 3. Bagaimana jadinya? Nah, masih ingat kan? 1 kalau pangkatnya negatif berarti 1/5 pangkat positif 3. Begitupun kalau ada misalkan 4 pangkat min 1, berarti 1/4 pangkat 1. Contoh yang lainnya, misalkan 2/3 pangkat min 2. Nah, berarti ini 1/2 pangkat 3 pangkat 2 positif. Ya. Paham? Paham. Lagi. 1/2 pangkat negatif 2. Berarti 1/2 pangkat positif 2. Bisa? Bisa. Sekarang kita akan bahas tentang bentuk akar. Ya. Perlu kalian ketahui anak-anak bahwa bentuk akar itu adalah kebalikan dari pangkat 2. Contoh gini. Akar B sama dengan A. Nah, itu kalau A dipangkatkan 2 itu sama dengan B. B dalam akar itu. Contoh misalnya gini. Akar 4. Berapa kali berapa hasilnya? 4. 2 kan? Coba kalau kita pangkatin 2 pangkat 2 hasilnya 4. Ya. Lagi, misalkan akar 16. Itu 4 kan? Nah, kenapa? Karena kalau 4 dipangkatin 2 sama dengan 16. Nah, itu arti daripada bentuk akar. Nah, sekarang bagaimana kalau ini kita akan buat sebuah bentuk akar ditulis dalam bentuk pangkat. Misalnya gini. A, ini ketentuannya A pangkat M per N. Ini nanti bentuk akarnya dibuat menjadi A, ya, dalam akar itu pangkat M, di luar akarnya N. Contoh begini. Kalau kita balikin lagi, misalnya dibalikin lagi sebelum contoh. A pangkat M, di sini N. Kita buat ke dalam bentuk pangkat. Berarti A pangkat M per N. Itu. Contoh, kalau soal ubah dalam bentuk pangkat. Misalkan di sini akar 2 pangkat 3. Nah, berarti ini 2 pangkat 3 per. Nah, ini sebelah atas akar ini walaupun tidak ada, ini sudah tahu berarti 2. Berarti 2 pangkat 3 per 2. Contoh yang lain. Misalkan 81 di sini 3. Nah, buat dalam bentuk pangkat. Kita tahu anak-anak bahwa 81 itu perpangkatannya 3 pangkat 4. Karena 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak 4 kali, hasilnya 81.
Sini kalau dibuat dalam perpangkatan berarti 3 pangkat 4/3. Nah, sekarang kalau misalkan kita ganti buat bentuk akar. Contoh, 3 pangkat 1/2. Berarti akar 3, satunya di dalam, 2-nya di sini. Ya. Jadi 3 pangkat 1 akar 2. Kalau yang ini misalkan 5 2/3. Berarti 5 di sininya 2, di dalamnya akarnya, luar akarnya 3. Contoh yang lain, 9 2/3. Ulangi, 9 2/3. Berarti kalau 9 kan kita buatnya begini. 9 ya. 2-nya di sini, 3-nya di luar. Kalau mau dihitung 9 pangkat 2 81. Sini 3. Nah, begitu. Sekarang menyederhanakan bentuk akar, ya. Menyederhanakan bentuk akar. Kalau misalkan coba buat dalam bentuk akar yang lebih sederhana. Nah, 32. Kalau 32 itu kan kita buat salah satunya bisa diakarin ya. 16 kali 2. Kan 16 kali 2 32. Akar 16 4. Akar 2 tetap 4 akar 2. Kalau kita sederhanakan akar 12. Nah, itu bisa kita buat, salah satunya bisa kita akarkan ya, 4 ya, kali 3. Akar 4 2, akar 3 3 tetap. Nah, itu. Nah, kalau ada penjumlahan, misalnya gini, 3 akar 2 ditambah 5 akar 2. Nah, kalau dalam penjumlahan bentuk akar, ini 3-nya tambah 5 8. Akar 2-nya tetap akar 2. Pengurangan pun demikian, pengurangan. Misalkan 5 akar 3. Ulangi. 5 akar 3 dikurangi 2 akar 3. Nah, ini tinggal kurangi, 5 dikurangi 2, 3. Ininya tetap 3 akar 3. Kalau ada soal misalkan 5 akar 5 ditambah akar 5 dikurangi 2 akar 5. Nah, jadi ini 5 tambah 1 6. 6 dikurang 2 4. Akar 5-nya tetap. Selanjutnya perkalian. Kalau dalam bentuk perkalian, misalnya kita akan menghitung berapa hasil dari 5 akar 2 dikali 3 akar 4. Berarti 5 dikali 3 15. 2 kali 4 8. Jadi 15 akar 8 gitu. Lagi-lagi, misalkan 2 akar 3 dikali 4
akar 2. Berarti ini 2 kali 4, 8. 3 kali 2, 6. Ya. 8 akar 6. Oke, sampai di sini. Apabila ada pertanyaan nanti bisa ditanya lewat grup WA Matematika kelas 8 MTS. Ya, silakan.